Shalom, salam sadis, salam cuan. Walaupun kemarin market merah koreksi masih dapat cuan pagi-pagi. Kan saya udah pagi-pagi ya kan kita udah ini ya CRV lah ya. Balancer masih nggak ini CRV boleh lah dapat dikit-dikit ya kan. Kondisi kita masih ada dapat dikit-dikit udah lumayan lah ya rezeki ya. Market masih gitu. Ini udah mulai agak hijau dikit tapi nggak terlalu gimana, sideways juga dia, masih kita harus hati-hati, wanti-wanti juga ya, jangan lihat hijau terus ini nggak juga. Besok juga si Gary Gensler dipanggil menghadap sama Senat, itu mau ditanya regulasinya, itu tuh penting juga. Kalau nggak ini malah masih kita hati-hati, tapi feeling saya sih masih tetap hijau kalau saya lihat sih, kalau feeling saya ya. Mudah-mudahan. Kalau kalau lihat chart malas, kalau lihat chartnya itu pasti dia bearish divergent, dia males lihatnya gitu ya. Jadi kita sekarang nggak perlu ini pakai feeling. Ini feeling hijau apa? Pada aja. Jadi ya kemarin inilah market gilanya manipulasinya ya kan, kemarin juga gitu Litecoin ya. Di pump 15% ya kan, nggak lama dibanting balik, didam balik 22% dengan apa, di create berita FUD lagi di Twitter, tiba-tiba dibilangnya kan Walmart accept Litecoin, cepat dia hapus. Udah diatur gitu, ini permainan. Masa cepet dia nge-tweet gitu terus media-media udah dapat capture captionnya langsung disebar ya kan, cepet orang, semua permainan ya kan. Permainan ini mungkin mereka buat supaya ada regulasi. Dulunya uh, para ini ya yang orang-orang Coinbase ya kan, Grayscale, orang ini dulunya nggak mau regulasi, sekarang malah suruh buat regulasi. Kenapa ya? Gitulah ya, Amerika kayaknya agak sedikit kayak Indonesia dulu ya. Para pengusaha yang berduit itu suruh buat regulasi, buat undang-undang yang untuk kepentingan mereka nanti. Jadi saya lihat begitu juga nih, suruh buat regulasi, nanti dibuatlah skenario gini sedikit ini, jadi harus ada protect, exchange, or whatever, nggak gampang dampam, segala macam lah nanti ya, entah apa yang mau mereka mainkan, kita lihat saja ya kan. Yang penting kitanya yang harus hati-hati, jangan kena jebakan mereka ya kan, itu aja, masuk kena dam mereka, itu yang nyesek gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ya, kalau lihat market mah nggak ini, banyak sekali nanya kok koin ini gimana. Yang Anda tanya, koin itu bagus, koin Anda yang hold udah bagus, bukan koinnya yang salah. Sekarang ini marketnya yang salah. Yang mainin marketnya yang nggak gena-gena sekarang gitu ya. Jadi kadang banyak pertanyaan, agak saya susah jawabnya juga sih kondisi begitu. Ada yang beli sekian gimana, ya tergantung. Saya berkali-kali kan bilang, kalau yang kalian koinnya sekarang kalian hold dari profit, ya biarkan aja dulu, nggak usah takut karena ini. Ada yang begini loh, misal kalau Anda udah pikirkan Anda mau hold long term untuk 2025, Anda nggak usah tanya saya lagi apa ini itu, sebab Anda hold. Kalau Anda beli di bottom ya istilahnya ya, Anda nggak mau ini, Anda kalau yang mau invest long term, jangan lihat pump dam lagi. Anda nggak perlu lihat dam atau pump apa, nggak usah ikutin. Anda cukup udah invest, tutup. Kalau bisa di uninstall dulu ya. Tunggu sampai target kamu di tahun berapa? 2025 baru kamu ini lagi gitu. Ya kan? Jadi nggak ngaruh kalau mau long term sampai 2025 gitu, Anda nggak usah lihat ini, nggak usah ikuti lagi perkembangan dia dampam itu. Paling Anda baca berita ada perkembangan apa, misalnya koin yang Anda hold, apa dia ada upgrade apa, kan begitu aja, ya kan? Nah, jadi market sekarang males sih, gue sebelah hari ini juga males buat video gitu, lihat market begitu nggak seret gitu.
ada rasa capek sih sebab pengen istirahat bentar juga gitu. Ada yang nanya-nanya, kok CRV udah untung rekomen koin lagi kok, resiko tanggung sendiri kok koin apa masih banyak ini. Ya udah saya cek-cek bentar tadi gitu kan. Saya lihat kayaknya hari ini kalau mau apa sushi swap bisa saya lihat ya. SNX tiba-tiba udah terbang, udah nggak inilah. Sushi swap kayaknya bisa. Satu lagi Algorand. Saya rasa Algorand ini nanti dia ngeban balik kayaknya. Habis kemarin koreksi sedikit kayaknya bisa ngeban lagi Algorand itu. Jadi saya lihat hari ini Algorand sama sushi lah agak peluang kalau mau cari tipis-tipis. Tapi tetap ya Dior ya kalian ya, dan resiko tanggung masing-masing. Jangan nanti ada sangkut ributin gua gitu ya, nggak ada urusan lagi gitu. Nah, masing-masing take care, kalian harus Dior, tetap Dior. Ada yang tanya apa itu Dior? Dior itu do you own research. Do you own research bahasa Inggris yang artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Anda analisa sendiri ya. Jadi Anda tetap harus analisa sendiri apapun yang, karena itu duit Anda ya, investasi Anda gitu. Terus ada yang tanya trading, berkali-kali saya udah bilang saya tidak trading. Saya sudah lama, lebih dari 10 tahun saya berhenti tidak trading lagi. Saya tidak mau jaga lilin lagi. Saya enak begini, hidup santai, ya kan? Cuan-cuan tipis boleh, hidup santai, invest. Yang udah jadi yang keuntungan itu, profit itu semua saya beli, saya hold, nanti tunggu bulan gitu. Jadi nggak saya pusingin lagi, ya. Nah, itu terus saya ini. Jadi masih banyak yang subscriber tanya ya gitu. Terus ada yang hold XRP gimana? XRP ya kalau kamu masih beli di bawah nggak usah takut. Saya justru gini loh, dilema loh. Ini XRP sedikit dilema ya. Dia bulan 10 itu sidangnya kelar, saya yakin pasti. Cuma kalau sekarang kalian beli yang harganya, maka ada yang tanya belinya di harga 22.000, 20.000. Nah itu saya pusing, Anda punya keuangan gimana gitu. Saya kan nggak tahu, Anda tanya saya nggak bisa ini. Kalau saya kondisi gitu, misalnya 20 keuangan saya nggak menunjang, ya saya harus TP dulu, nunggu di bawah baru ini. Tapi misalnya saya yang beli di bawah, ya atau ini XRP saya udah dari profit. Banyak anak-anak yang kemarin itu semua dari profit. Waktu saya bilang XRP bisa $1 gitu ya, semua banyak cuan itu dapat dari profit. Nah, andai kata Anda yang dapat dari profit, walaupun ini modal biarkan aja. Istilahnya ya udah bet ke dia jadi nggak share, karena saya rasa XRP nanti kalau kelar sidangnya nanti atau apa itu pasti terbang gitu. Ya. Jadi makanya kalau Anda tanya saya masih hold XRP ya masih. Itu masih ini istilahnya dari profit. Saya berkali-kali saya ngulangkan kadang ini. Kalau yang saya udah dari profit saya nggak sentuh lagi. Itu saya I don't touch it gitu ya. Gua nggak ini lagi. Gua kadang yang gua bahas ini yang scalping gitu atau yang swing belakang saya exit itu yang begitu-gitu tuh saya udah ini paling saya lihat-lihat istilah ini kalau ada kesempatan copet dikit gitu ya kan, sekarang kan begitu 1-2 kan udah dijelaskan berkali-kali ya. Jadi kalau misalnya kena dia banting kita langsung out, kena makan 10-15% masih oke, nggak ini ya, namanya ini ya kan. Kadang bandel, istilah mau bandel mau dapat enggak gitu kan, dapat kan gitu. Tapi ini yang cuma remeh-temeh, istilah cuma untuk buat asik-asik gitu. Kalau invest saya yang besar, itu saya nggak pegang lagi, nggak ngaruh gitu. Ya, paham ya? Karena Pak itu dari profit gitu. Nggak saya sentuh, saya nggak peduli lagi soal dampam itu di situ itu udah saya biarkan gitu sampai next bulan lagi gitu. Paham ya? Terus ada yang mau invest lagi, mau ini ya tunggu beres serok. Mau ini tunggu beres. Oh, beresnya gimana? Saya selalu ingatkan kalian cek di chart. Nggak perlu tanya saya, kalian mau tahu history. Chart itu adalah history. Kalian mau tahu perjalanan koin-koin itu, kalian lihat chartnya.
Di chart itu ada historinya. Kalian lihat, oh tahun sekian, bulan sekian dia begini, oh dia marketnya gini. Itu kan ketahuan. Anda yang tanya masih udah saya, berarti Anda malas nggak mau ngecek. Ya, saya malas jawab juga gitu. Karena Anda resiko tanggung jawab sama uang Anda sendiri. Anda pengen tahu, history ada di chart. Ya, oh bearish gimana ini itu. Kalian lihat sendiri. Karena saya nggak bisa ngomong nanti apa nggak sesuai yang kalian salah-salahin. Karena banyak saya udah tahu orang Indo tuh tidak mau belajar sendiri, harap orang kasih, kalau salah nyala-nyalain orang. Nah, itu penyakit gitu. Jadi sebaiknya Anda analisa sendiri yang udah ada historinya gitu. Ya, chart itu adalah history. Anda bisa lihat perjalanannya gitu. Oke? Jadi begitu aja video hari ini, singkat, nggak perlu bertele-tele juga, nggak ada berapa banyak yang mau dibahas lah. Market begitu sideways paling masih gitu-gitu di 44, nanti turun 45, lagi naik mau 46 aja saya rasa agak sulit ini ya. Mudah-mudahan besok bisa lah ya kan. Feeling sih besok hijau gitu, walaupun banyak mereka agak takut misalnya negatif si Gary Gensler sama ketemu Senat, tapi saya rasa enggak. Saya rasa positif masih ini lah. Ya, cuma mungkin ngebahas sedikit apa gitu buat mereka bule, wah ini berita besar besok dipanggil dia Gary Gensler gitu, apa regulasi ya yang mau dikeluarkan ini itu yang dia susun ya, lihat aja lah. Tapi saya rasa besok lusa masih hijau gitu ya, maka bisa tergantung hoki juga, koin apa yang kita pilih bisa cuan atau enggak ya kan. Ada yang koin udah dam nggak bisa naik lagi gitu ya. Tapi hari ini itu saya lihat Susi ada potensi bisa dapat dikit, atau Algorand gitu ya. Jadi saya nggak tulis lagi di deskripsi, gampang kalian udah tahu Susi ya. Susi bukan Tesi ya, Tesi di Surabaya. Terus sama Algorand, Algo ya kodenya, itu aja. Jadi simple aja video hari ini, sampai di sini aja. Cuaca juga mendung, nggak nentu di Tokyo, feeling juga bad gitu, lihat-lihat cuaca aja mendung, jadi hati ini juga mendung gitu. Lihat Bitcoinnya juga begitu, nggak serk gitu ya. Oke lah, salam siah Rio dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.